adalah atau Romo Bobby MSF lahir di Sleman pada tahun 84. Nah, ini yang saya bilang, ini jadi anak saya harusnya gitu kan. Keinginan menjadi pastor tumbuh dari kebiasaan berdoa bersama dalam keluarga. Setelah menempuh pendidikan di Seminari Mertoyudan, Magelang tahun 2000 sampai 2004, ia memasuki novisiat Missionarium Asakra Farmiglia atau Misionaris Keluarga Kudus (MSF). Selepas pendidikan tinggi di Fakultas Teologi Wenda Bakti, Jogja, ia ditasbihkan sebagai imam pada tahun 2012, sehingga tahun ini masuk 12 tahun ya Mbak ya. Ia menyelesaikan studi S2 bidang Alkitab di Institut Biblikum Roma tahun 2013 sampai 2017. Beliau menjalani studi S3 Teologi Alkitab di Universitas Angelicum Roma. Buku-buku yang telah ditulis oleh beliau ialah Wanita-Wanita Mulia dalam Alkitab, 35 Kisah dan Renungan, Kanisius tahun 2017, dan Mencintai Santo Yusuf, Renungan dan Devosi, Kanisius tahun 2019. Beliau juga telah menulis beberapa artikel di rubrik Bahasa Koran Kompas dan sejumlah artikel di majalah Rohani dan Hidup. Ini adalah yang kami terima, Romo Bobby. Kalau misalnya Romo Bobby ada tambahan, silahkan. Terima kasih banyak. Sebentar, saya sedang pindah ruangan karena ada gladi resik Minggu Palma. Silakan. Bentar ya. Oke, sebentar lagi. Oh ya, oke, Baik, bagus Romo. Silakan. saudara-saudara yang terkasih, suatu kebahagiaan bagi saya untuk kembali berjumpa dan boleh berbagi. Langsung saja saya akan berbagi layar saya. CV-nya cukup ya, Mo ya? Cukup, ya. Oke, terima kasih. Silakan, Om. Terima kasih banyak, ya. Ya, baik. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu misteri tapi juga keindahan dari gereja Katolik adalah stigmata ini. Sepanjang sejarah gereja, ada banyak pribadi istimewa yang menerima karunia stigmata. Mari kita mengenal apa itu stigmata dan juga beberapa penerima stigmata yang cukup terkenal pada abad-abad modern ini. Nah, stigmata itu sebenarnya sudah ada dalam Alkitab. Ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, dia menulis, pada tubuhku ada stigmata Yesus. Nah, apakah Rasul Soalnya Paulus... terputus-putus, Romo. Oke. Ini sudah optimal ya. Ini yang apa? WiFi paling bagus kayaknya ini, ya. Oke, toh bisa dibaca, tidak Oke. masalah ya. Suara saya terputus tidak apa-apa. Toh yang saya sampaikan itu ada Ya. di sini. Oke. Stigmata itu adalah tanda-tanda. Jadi stigmata artinya sebenarnya cap pada binatang atau budak sebagai tanda kepemilikan. Nah, apakah Rasul Paulus juga mengalami stigmata itu? Ini menjadi sebuah bahan perdebatan sampai sekarang. Ada penafsir yang mengatakan stigmata itu yang dimaksud bukan stigmata seperti yang diterima Padre Pio, tetapi stigmata itu adalah luka-luka di tubuh Rasul Paulus karena dia dianiaya sebagai seorang rasul, ya kan? Nah, jadi entah stigmata rohani dalam arti seperti yang diterima oleh Padre Pio atau stigmata sungguhan dalam arti luka-luka yang disebabkan oleh penganiayaan, Rasul Paulus sudah mengalami persatuan dengan sengsara Yesus dalam hidupnya. Ya. Nah,
seorang yang menerima stigmata disebut stigmatis. Akan tetapi, gereja Katolik tidak pernah mendasarkan bahwa seorang itu dianggap sebagai orang kudus hanya karena dia menerima stigmata. Jadi, yang dinilai bukan stigmatanya, tetapi keseluruhan hidup iman dan moral si. Halo? Sebentar ya, sabar. Ya, Romo muncul lagi sekarang. Oh, entah Mungkin bagaimana sementara ya. Romo videonya dimatiin ya, Romo. Sebentar ya. Saya pindah ke WiFi yang lain ya, sebentar ya, sabar. Tes suara, tes suara. Bisa mendengar saya? Nah, bagus Ya, Romo bisa. sekarang. Ya. Oke, sabar Ya, ya. Sementara oke. nggak usah pakai video lah, Mo. Ya. Oke, siap ya. Oke. Bersabar sebentar, maklum Ya, ya. Ya, di asrama banyak yang pakai. ya. Oke, oke. Oke. Ya, bahkan oke, dokumen resmi gereja itu tidak pernah menyinggung soal stigmata saat misalnya menyampaikan bahwa Padre Pio itu seorang santo. Ya. Jadi stigmata itu memang luar biasa, tetapi gereja Katolik tidak pernah menganggapnya sebagai alasan mendasar untuk kesucian hidup seseorang. Nah, kenapa? Karena stigmata itu hanya satu tanda saja dari aneka tanda kesucian hidup seseorang. Dan selalu gereja Katolik itu adalah lembaga yang sangat ilmiah. Nah, ini yang berbeda ya dari banyak lembaga keagamaan lain. Kalau lembaga keagamaan lain seringkali agak ragu-ragu untuk menggandeng dunia ilmiah. Tapi gereja saat ini malah sangat ilmiah, ya. Kalau ada orang dikatakan menerima stigmata, maka akan diperiksa oleh tenaga medis. Nah, sering terjadi memang stigmata itu sebuah karunia. Para dokter pun tidak bisa menjelaskannya. Ya. Jadi di tengah kemajuan ilmu medis dan sebagainya, yang namanya mukjizat itu masih terjadi hingga detik ini. Termasuk mukjizat stigmata, luka yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Ya. Nah, berdasarkan status pengakuan resmi gereja, stigmatis bisa dibagi 5. Yang pertama, jelas Santo Santa, penerima stigmata. Syarat seorang menjadi santo itu harus pernah melakukan melalui perantaraan doa mereka atau doanya 2 mukjizat medis, saudara-saudari. Jadi kalau hanya mukjizat pertobatan, itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu sebagai beato atau santo atau santa. Tidak cukup. Harus 2 mukjizat medis yang dibuktikan oleh para dokter juga. Bahwa itu bukan karena obat atau bukan karena hal-hal yang bisa dijelaskan. Kesembuhan itu. Beato atau beata. Ya. Kalau beato beata itu perlu 1 mukjizat untuk dinyatakan sebagai beato atau beata. Kalau santo 2. Ya. Jadi seorang beato untuk menjadi santo dia perlu 1 mukjizat medis lagi. Ya. Kecuali kalau ternyata calon orang kudus itu adalah seorang martir. Seorang martir, saksi iman, tidak perlu 2 mukjizat medis untuk dinyatakan sebagai santo. Karena wafat beliau sendiri,
ya itu sudah lebih dari cukup untuk menyatakan kesuciannya, ya kan? Golongan ketiga adalah venerabilis penerima stigmata, yang di bawahnya hamba Tuhan penerima stigmata, dan yang paling bawah dalam arti tertentu secara hierarkis adalah penerima stigmata yang belum atau memang tidak diproses sebagai orang kudus. Ada banyak, ya, terutama dari kalangan awam, ya, luar biasa. Jadi banyak stigmatis itu ternyata awam, ya, bukan imam seperti Padre Pio, bukan pula seorang suster dan sebagainya. Oke, nah, stigmata itu apa sih? Tanda seseorang itu menyatu dengan sengsara Kristus. Bisa berupa stigmata yang kelihatan, biasanya di kaki, di tangan, dan juga di dahi seseorang, ya, seperti luka-luka Kristus saat disalib, ya. Tapi juga bisa stigmata tersembunyi seperti yang dialami Santa Faustina dari Kerahiman Ilahi. Beliau punya stigmata tapi tidak kelihatan. Ya. Nah, kalau luka-luka itu kelihatan, maka perlu diperiksa secara medis, ya. Apakah itu dibuat oleh si stigmatis atau dibuat orang, ya, supaya entah mendapatkan mungkin uang atau mendapatkan pengikut atau apa, ya kan bisa saja orang membuat stigmata palsu, ya. Oke. Nah, bagaimana kriteria stigmata yang sejati? Satu, bukan luka periferi, ya. Jadi kalau Anda tergores gitu ya di tangan kemudian mengatakan, oh ini saya dapat stigmata, ya pasti nggak mungkin, ya. Harus luka yang dalam sampai ke daging gitu ya, seperti yang dialami Santo Fransiskus Assisi atau Padre Pio dan sebagainya. Dan bertahan lama dan keluar darah segar dari luka itu setiap kali. Jadi bukan misalnya eh, memar, ya darahnya darah kotor dan sebagainya. Nggak mungkin itu stigmata. Stigmata harus lama dan darahnya segar. Dan sebenarnya stigmata itu adalah sebuah penderitaan luar biasa ya bagi si penerimanya. Banyak stigmatis itu sebenarnya sangat tidak mau menerima stigmata karena memang sakit. Ya, jadi jangan dibayangkan kalau menerima stigmata itu lalu penuh dengan senyum gitu ya, penuh dengan kebahagiaan. Ya mungkin iya, tetapi secara kasat mata hidupnya malah semakin menderita karena luka itu sangat sakit. Ya, terutama menjelang Jumat Agung. Para stigmatis akan mengalami sengsara Yesus itu dalam tubuh mereka. Ya. Dalam Roma bab 8, Rasul Paulus menulis, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagainya, bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dan supaya kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Jadi stigmata itu adalah si penerimanya menderita bersama Kristus supaya mulia bersama dengan Kristus. Itu kalau kita melihat dari Roma bab 8. Ya, biasanya penerima stigmata itu punya karunia yang lain. Bisa membaca isi hati, ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus atau para kudus yang lain. Bisa bilokasi, hadir di dua tempat yang berbeda pada saat yang sama. Seperti Padre Pio itu sering bilokasi. Dan bisa meramalkan masa depan. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, tentu gereja akan melihat apakah hidup seseorang itu cukup meyakinkan ya kesuciannya
supaya mendukung bahwa stigmata itu sungguh stigmata sejati, ya. Karena apa, saudara-saudari? Dalam sejarah, iblis pernah membuat juga stigmata, yaitu dalam tubuh Magdalena de la Cruz. Siapa dia? Dia seorang wanita dari Cordoba di Spanyol dari abad ke-15. Dia sejak masa remaja muda, dia sudah bersekutu dengan iblis. Nah, selama 39 tahun, iblis itu bisa mengadakan dalam tubuh Magdalena itu ya stigmata yang palsu. Ya, tetapi Magdalena de la Cruz mendapatkan hukuman juga dalam arti dia kemudian sakit keras dan akhirnya bertobat, ya, mengakui bahwa stigmata yang di tubuhnya itu stigmata palsu dari iblis, supaya orang kagum pada dia dan sebagainya, supaya dia mendapatkan keuntungan dan sebagainya, ya. Nah, kalau secara historis Santo Fransiskus dari Assisi dialah penerima pertama stigmata dalam sejarah. Tetapi penerima stigmata terlama adalah Padre Pio dari Pietrelcina, Italia. Beliau 50 tahun menerima stigmata. Ya. Lukanya meskipun berdarah tapi tidak pernah terinfeksi. Ketika Padre Pio itu wafat, stigmatanya hilang dari tubuhnya. Kok bisa? Ya, stigmata itu kan persatuan seseorang dengan sengsara Yesus. Kalau orangnya sudah bersatu dengan Kristus dalam kebangkitan, kan tidak perlu lagi stigmata itu. Nah, jadi stigmata di Padre Pio itu hilang dari tubuhnya. Ya, kita meyakini karena Padre Pio sudah bersatu dalam kebangkitan Kristus. Begitu. Ya. Nah, ada 20 stigmatis ya pada abad ke-19. Beberapa yang terkenal adalah justru para wanita. Ya, ada Catherine Emmerich, seorang Agustinian, ada Elizabeth Canori Mora, seorang awam anggota Ordo Ketiga dari Ordo Tritunggal, di Indonesia tidak ada. Anna Maria Taigi, Maria Dominica Lazari, Marie de Moor, dan Louis Lateau, seorang awam juga. Ya, jadi ada banyak awam penerima stigmata, saudara-saudari. Kalau Anda mencari nanti di internet nama-nama tadi, Anda akan menemukan data-data mereka. Ya, memang mungkin nggak ada fotonya ya, karena kan dari abad-abad yang lalu, tetapi kisahnya ada. Nah, syarat stigmata diakui resmi gereja. Satu, letaknya sama dengan 5 luka Kristus. Muncul pada waktu yang sama, dan biasanya muncul ketika orang itu berdoa dalam keadaan ekstasi. Ya, ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus, itu muncul stigmata itu. Dan stigmata tidak akan terinfeksi luka itu. Baunya malah harum seperti bunga mawar seringkali, padahal itu kan luka ya. Dan berdarah secara rutin pada hari tertentu, Jumat Agung, dan banyak darahnya. Tetapi orangnya tidak meninggal, ya kan? Dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah kriteria medis dari gereja. Nah, sekarang kita melihat beberapa foto dan tokoh. Ya, Padre Pio ketika masih muda sudah menerima stigmata itu. Kalau kita membaca sejarah hidup Padre Pio, itu luar biasa sekali, saudara-saudari. Kenapa? Dia sempat dikucilkan oleh gereja Katolik. Dilarang untuk misa secara publik. Dilarang menerima pengakuan dosa secara publik. Kenapa? Dia dicurigai memalsukan
stigmata itu. Tetapi Padre Pio tetap taat pada gereja. Nah, itu kan tanda dari kesucian seseorang ya. Kalau seseorang itu taat, rendah hati, ya, menerima dengan tabah juga keputusan-keputusan yang mungkin tidak pas untuk dia, bahkan dari gereja, ya, itulah tanda bahwa seorang punya karunia rohani, ya kan? Jadi kalau orang punya karunia rohani itu biasanya orangnya malah tidak mau pamer, ya. Maka kita mudah saja mengenali sebenarnya ya. Kalau orang itu mengeklaim dirinya punya karunia rohani, itu malah saya patut curiga gitu kan. Ini orang ini benar dapat karunia atau dia mengeklaim saja, ya kan? Kan pohon dikenal dari buahnya ya, seperti itu. Santa Rita dari Cassia dari Italia. Dia seorang janda, jadi pernah menikah, tetapi kemudian menjadi biarawati. Dia juga menerima stigmata. Di dahinya itu ya, ada luka itu. Ya. Kalau Santa Rita dalam tanda petik hanya 5 tahun menerima stigmata. Tidak seperti Padre Pio, 50 tahun. Ya. Nah, yang unik dalam diri Santa Rita itu adalah stigmatanya berupa luka mahkota duri di dahinya. Santa Teresa Avila juga penerima stigmata. Stigmatanya di hati, ya, dan pernah diperiksa 3 dokter ya. Jadi di apa namanya maaf di jantungnya beliau itu ada luka-luka tusukan gitu ya. Ya kan aneh masa di jantung gitu ada luka-luka tusukan ya. Tapi itu terjadi. Diperiksa oleh 3 dokter ya, valid. Hati yang atau jantung yang terstigma ini ya. Nah, Santa Teresa pernah mengatakan bahwa stigmata itu muncul dalam sebuah penampakan ya, malaikat dengan nyala api, dengan panah api, ya, yang menyebabkan stigmata yang dia derita. Oke. Nah, sekarang saya mau sedikit, sebentar ya, ini kursornya agak sulit dikendalikan. Oke. Saya mau menampilkan draft mentah dari buku saya yang belum jadi, masih jauh dari jadi begitu ya. Oke, ini adalah draft buku saya. Oke, saya hanya mau menunjukkan pada Anda ya beberapa nama saja begitu ya. Ini misalnya, Caroline Beller, Angela Huppe, Sabine. Ini orang-orang Jerman ya, tapi stigmata palsu. Nih lihat ini ya. Stigmatis palsu di zaman modern. Ya. Jadi Magdalena tadi bukan stigmatis palsu satu-satunya di dunia. Ada juga yang mengikuti jejaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ada beberapa yang palsu juga ya. Nah, ini dikatakan ada 62 santo atau beato beata yang menerima stigmata ya. Ini Fransiskus Assisi di abad ke-12 ya. Lalu banyak nama ini ya. Santa Caterina Siena ya dan sebagainya. Juga yang awam ini tadi yang saya katakan ya. Ini. Ya, jadi dalam sejarah gereja itu ada
cukup banyak orang penerima stigmata, ya. Yang saya sampaikan itu hanya sebagian saja tadi ya, yang 62 tadi. Oke, apakah saya bisa open video saya? Iya. Jadi pada intinya, saudara-saudari, kenapa saya dan kita harusnya tertarik pada stigmata? Kalau saya tanya ya, institusi keagamaan mana yang punya kekayaan rohani berupa stigmata selain gereja Katolik? Jawabannya tidak ada. Ya. Lembaga keagamaan mana yang punya penampakan-penampakan Bunda Maria? Tidak ada selain gereja Katolik. Institusi keagamaan mana yang punya mukjizat-mukjizat kesembuhan